Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan juga motivasi, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan filsafat dakwah, yang mana pada kajian kita kali ini akan mengkaji tentang objek formal dan juga material dalam filsafat dakwah. Yang selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan jihad thalabul ilmi ini kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya karena mengikuti jejak-jejak ajaran beliau. Yang selanjutnya, pengertian filsafat, ya. Memang sebelum kita menuju kepada objek kajian filsafat dakwah, yang pertama kita mengkaji dulu pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang merupakan penggabungan dua kata, yakni philos dan juga philein, yang berarti cinta, mencintai atau pencinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Dengan demikian, secara bahasa filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Jadi filsafat, ya, berasal dari dua kata, philos atau philein, ya, dan juga dari kata sophia, ya, yang artinya adalah cinta dan juga kebijaksanaan. Jadi filsafat itu sendiri adalah cinta kebijaksanaan. Nah, filsafat mengandung arti alam pikiran atau alam berpikir atau alam pikiran. Sedangkan berfilsafat, ya, kalau filsafat itu berpikir atau alam pikir, nah, sedangkan berfilsafat itu adalah berpikir secara mendalam atau radikal atau dengan sungguh-sungguh sampai ke akar-akarnya terhadap suatu kebenaran. Atau dengan kata lain, filsafat mengandung arti mencari kebenaran atas sesuatu. Jadi yang dimaksud sebagai filsafat itu adalah berpikir dengan radikal, sungguh-sungguh ke akar-akarnya pada suatu kebenaran. Atau bisa diartikan bahwa filsafat itu adalah upaya, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan radikal sampai ke akar-akarnya dalam mencari kebenaran atas sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, ya, dalam tradisi filsafat Islam, para filosof muslim tidak melakukan kajian spesifik tentang dakwah Islam, ya. Jadi dulu memang belum ada, ya, para filosof belum ada kajian tentang dakwah Islam. Mereka cenderung mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, manusia, penciptaan alam, metafisika, logika dan juga etika. Jadi kajian tentang dakwah Islam belum dikaji, ya, secara spesifik oleh para filosof pada zaman dahulu, ya. Mereka hanya mengkaji Tuhan, manusia, penciptaan alam, metafisika, logika dan juga etika. Oleh karena itu, dalam literatur filsafat Islam tidak dikenal istilah filsafat dakwah. Makanya karena dulu belum mengkaji tentang dakwah Islam, jadi literatur filsafat pun belum ada istilah tentang filsafat dakwah. Ya, filsafat dakwah berkembang menjadi kajian dan pengetahuan tersendiri setelah keilmuan dakwah tersistematisir dan diakui keberadaannya pada pertengahan abad ke-20. Jadi ilmu dakwah sudah mulai tersistem, ya, yaitu pada abad ke-20 barulah ada yang namanya kajian atau pengetahuan tentang filsafat dakwah. Jadi kajian filsafat dakwah ini termasuk kajian yang baru, ya, setelah kajian tentang kedakwahan itu tersistematisir, ya, sehingga kemudian muncullah, ya, yang disebut sebagai filsafat dakwah. Nah, sedangkan pengertian dakwah itu sendiri, ya, kata dakwah adalah sebuah tata nama atau nomenklatur dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah, ya. Kata kerjanya adalah dakwah, da'a, yang berarti memanggil, mengundang dan juga mengajak, ya. Jadi dari kata kerja da'a, isim fa'ilnya atau pelakunya adalah da'i, yang berarti pendakwah, pelaku dakwah. Jadi kalau pelakunya disebut da'i, kalau pekerjaannya disebut
dakwah ya. Merujuk pada Ahmad Warson Munawir ya, kata da'a mempunyai beberapa makna, antara lain memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Dalam Al-Quran kata dakwah ditemukan tidak kurang dari 198 kali ya, jadi cukup banyak ya kata dakwah yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Dan kata dakwah juga memiliki arti yang sangat beragam ya, mulai dari memanggil, mengundang, minta tolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya ya, dakwah secara istilah adalah kegiatan atau usaha memanggil orang muslim maupun non muslim dengan cara bijaksana. Jadi sasaran dakwah kita itu adalah baik itu orang muslim maupun non muslim ya. Orang muslim agar dia menjadi lebih baik, non muslim agar dia bisa menjadi muslim ya. Terus kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara yang bijaksana, harus dengan cara hikmah ya. Jadi kita dalam berdakwah tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, atau tidak boleh dengan cara yang tidak baik, tapi harus dengan cara-cara yang hikmah, penuh kasih sayang. Tujuannya kemana? Kepada Islam ya. Karena kenapa kepada Islam? Karena Islam sebagai jalan yang benar ya, itu melalui penyampaian ajaran Islam untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Jadi di sini ajaran Islam tidak hanya disampaikan, tapi harapannya bisa dipraktekkan ya oleh pemeluk ajaran Islam itu sendiri dalam kehidupan nyata. Agar apa? Kenapa kita kemudian harus mempraktekkan ajaran Islam ya? Agar bisa hidup damai di dunia dan bahagia di akhirat. Yaitu adalah dakwah. Jadi upaya memanggil, menyeru ya muslim maupun non muslim dengan cara bijak kepada Islam ya, agar supaya damai, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan filsafat dakwah ya, tadi kita sudah belajar tentang filsafat, sudah belajar tentang dakwah ya, sudah tahu maknanya masing-masing. Sekarang pengertian filsafat dakwah itu apa? Filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah ya, karena tadi berasal dari kata filsafat, yaitu mencari kebenaran dengan cara radikal, dengan cara sungguh-sungguh ke akar-akarnya, dengan cara yang kritis ya dan mendalam tentang dakwah ya. Di sini ada tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran nilai-nilai Islam, dan untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang khas Islam, dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubaligh, sehingga orang yang didakwai dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Jadi kita harus mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah itu sendiri, mulai dari tujuan, prosesnya, terus kemudian pengubahan keyakinannya ya, respon dakwah ya, dan lain sebagainya ya. Intinya semua itu kita pelajari secara kritis dan juga mendalam. Itulah yang dimaksud dengan filsafat dakwah. Nah, sekarang ya, sebelum kita masuk kepada objek kajian, kita perlu tahu dulu tentang ontologi atau hakikat ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, objek sains merupakan bagian dari ontologis. Jadi objek kajian itu adalah ontologis ya, ontologi. Ada dua macam objek sains ya, ataupun ontologi sains, yaitu objek material dan juga objek formal. Nah, setiap sains harus melengkapi kedua objek tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai sains ataupun ilmu pengetahuan kalau tidak memiliki kedua objek tersebut atau salah satu objek tersebut ya. Bidang pengetahuan tertentu yang diambil sains untuk diteliti disebut sebagai objek material. Jadi sesuatu yang diambil untuk diteliti itu namanya adalah objek material. Misalnya bumi, manusia, antariksa, bahasa, agama, dan hukum dapat dijadikan sebagai objek material, karena itu diambil suatu ilmu pengetahuan untuk diteliti. Nah, fokus pada bagian tertentu ini yang dinamakan dengan objek formal. Kalau objek material itu adalah sesuatu yang diambil untuk diteliti ya, misalnya manusia, bumi, antariksa, bahasa, dan agama, dan lain sebagainya tadi. Tapi kalau objek formal itu adalah bagian tertentu ya,
fokus pada bagian tertentu, fokusnya, yaitu itulah yang disebut sebagai objek formal ilmu pengetahuan. Suatu objek material dapat mengandung beberapa objek formal. Jadi satu objek material itu bisa jadi beberapa objek formal karena memang kita mencari fokusnya, ya, fokusnya. Jadi satu objek itu fokusnya bisa banyak sekali ataupun bisa diteliti dengan berbagai macam fokus atau perspektif, ya. Nah, beberapa sains bisa sama dari objek materialnya tetapi harus berbeda dari objek formalnya. Jadi bisa jadi, ya, objek materialnya sama tapi objek formalnya harus berbeda, ya, karena itu adalah fokus dan kekhasan dari objek sains tersebut. Hanya objek formal yang membedakan antara satu sains dengan sains yang lainnya. Jadi objek formal lah yang kemudian membedakan antara pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain. Kembali kepada manusia sebagai contohnya, hampir semua disiplin ilmu sosial mengakui manusia sebagai objek materialnya. Jadi dalam ilmu sosial, ya, manusia itu dianggap sebagai objek materialnya. Hanya saja sudut pandang masing-masing disiplin ilmu ini berbeda. Hanya saja objek formalnya berbeda. Misalnya ilmu sejarah, ya, sama-sama meneliti manusia, tapi kalau sejarah itu objek formalnya adalah tentang kejadian masa lalu, kan, seperti itu. Terus kemudian antropologi sama-sama meneliti manusia, tapi antropologi meneliti tentang manusia sebagai masyarakat. Terus kemudian sosiologi, ya, tentang tata nilai dalam tentang proses manusia berinteraksi, itu sosiologi, ya. Ekonomi tentang jual beli, ya, ataupun tukar menukar barang, ya. Jadi walaupun objek materialnya sama manusia tapi objek formalnya berbeda sesuai dengan fokus dari keilmuan masing-masing. Ya, ini ada contohnya. Psikologi terfokus pada gejala jiwa atau manusia. Ekonomi hanya membahas hal terkait dengan produksi dan konsumsi manusia. Sosiologi hanya membicarakan manusia sebagai anggota masyarakat. Begitu pula hasil cipta, rasa, dan karyanya menjadi perhatian antropologi. Jadi walaupun sama-sama objek materialnya sama, berbicara tentang manusia, tapi objek formalnya berbeda sesuai dengan fokus masing-masing ilmu pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya, ya, ini baru masuk kepada objek kajian filsafat dakwah, ya. Objek kajian filsafat dakwah ialah pemikiran mendalam dan radikal, logis, sistematis tentang proses usaha merealisasikan ajaran Islam dalam tataran kehidupan umat manusia melalui strategi, metodologi, sistem yang relevan dengan mempertimbangkan dimensi religio, politik, kultural, sosio, psikologi umat. Jadi di sini kita berpikir mendalam dan sistematis, logis, ya, tentang realisasi ajaran Islam dalam tataran kehidupan umat manusia, ya, ataupun kita berpikir mendalam, radikal, logis, sistematis tentang proses pelaksanaan dakwah itu sendiri. Nah, dengan demikian formalnya ialah pemikiran yang mendalam, ya, radikal, logis, dan sistematis, yang hal tersebut dapat bersentuhan dengan objek material, filsafat, keilmuan lainnya. Sedangkan objek formalnya ialah terkait dengan disiplin keilmuan yang akan dipelajari. Jadi itu, ya. Jadi kalau objek formalnya itu objek formalnya ialah pemikiran yang radikal, sistematis, ya. Objek material sesuai dengan apa yang dikaji, ya. Objek material filsafat dakwah adalah mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa objek formal itu adalah sasaran yang diteliti. Dalam kaitannya dengan dakwah, yang diteliti itu adalah Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Nah, Tuhan yang merupakan ajaran kepada
Tuhan yang menurunkan ajaran kepada Rasul merupakan sumber kebenaran dan sumber tujuan yang akan diraih oleh manusia. Itu polanya ya. Kemudian dakwah tidak akan berhasil manakala tidak ada manusia. Untuk itulah pembahasan tentang manusia menjadi objek materia dalam dakwah. Siapa manusia, apa hakikat manusia, apa tugas manusia, bagaimana manusia mengembangkan diri dan sebagainya. Jadi ketemu bahwa objek material ilmu dakwah ialah Tuhan, ya, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam, atau kita sebut atau kita bisa kerucutkan adalah manusia, karena manusia yang melaksanakan ajaran Tuhan. Aktivitas dakwah juga perlu mempertimbangkan lingkungan sebagai tempat berlangsungnya dakwah. Jadi lingkungan juga perlu untuk dimasukkan dalam objek formal, ya, kajian dakwah, objek material kajian dakwah. Sedangkan Sulistianto mengatakan bahwa objek formal filsafat dakwah adalah usaha mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang proses penyampaian ajaran Islam. Jadi objek formal filsafat dakwah, kita berpikir dengan dalam tentang proses penyampaian ajaran Islam atau proses dakwah. Itu objek formalnya. Kalau materialnya manusia, kalau formalnya adalah berpikir sedalam-dalamnya tentang proses dakwah. Nah, berbeda dengan kedua pendapat tersebut, menurut Basit, objek formal filsafat dakwah adalah membahas ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dakwah. Ini menurut Basit, ya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Tetap jaga kesehatan. Semoga sukses selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.